Saudara, pemerintah menilai faktor penyebab polusi udara di wilayah Jabodetabek salah satunya adalah perubahan iklim. Sejumlah formula digodok untuk menanggulangi. Lalu bagaimana dampak hal itu terhadap kelompok rentan khususnya anak-anak? Presiden mengimbau seluruh jajarannya agar segera menindaklanjuti buruknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek dalam rapat terbatas di Istana Negara 14 Agustus 2023 lalu. Memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian, berbagai kebijakan luar biasa segera dicanangkan demi menjalankan imbauan Presiden dari penerapan penggunaan kendaraan listrik, bekerja dari rumah atau work from home, hingga rekayasa cuaca. Campur tangan pemerintah terkait polusi udara yang terjadi belakangan ini dapatkah dijamin stabilitasnya? Karena ada kelompok rentan yang harus jadi perhatian, khususnya anak-anak dalam tantangan menghadapi perubahan iklim. Akankah mereka dapat dijamin haknya sesuai dengan undang-undang? Polusi udara merupakan satu kesatuan dari hubungan lingkungan terhadap hak atas kesehatan yang akan mengakibatkan kerentanan masyarakat terhadap satu penyakit, khususnya paru-paru serta infeksi lainnya. Hak asasi kesehatan merupakan satu hal yang sahih yang harus didapatkan setiap bangsa Indonesia karena terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kita ke kesehatan itu adalah yang paling terdampak mereka yang kelompok rentan. Kelompok rentan itu antara lain adalah anak-anak, ibu hamil, kemudian juga lansia ya. Nah, mengapa kemudian dunia termasuk kita Indonesia itu sangat peduli terhadap kelompok rentan, terutama anak dan ibu hamil, karena mereka adalah calon generasi penerus ya. Mereka adalah modal-modal kita untuk kedepannya. Anak merupakan kelompok rentan terhadap polusi udara dan anak berhak dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak mempunyai hak ekologis atau bertumbuh di mana lingkungan menunjang kesehatan mereka dalam beradaptasi di tengah ancaman perubahan iklim. Darmawan Budistianto dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menilai kualitas udara Jabodetabek belum mencukupi hak ekologis anak. Kalau tadi kita sedang ramai membahas tentang polusi udara, tentu udaranya tidak sehat. Gitu. Jadi ya kalau udara tidak sehat berarti belum memenuhi hak anak sesuai dengan konvensi hak anak PBB. Ya. Seorang ibu yang namanya disamarkan mengungkapkan polusi udara mengancam masa depan anaknya. Salah satu organ anak balitanya terinfeksi karena polusi udara. Ia juga menyampaikan keluh kesahnya. Nah, kalau yang bronkonemonia itu dirawatnya 1 kali 4 hari tuh waktu itu kan. Jadi total dirawat karena infeksi saluran pernafasan itu 2 kali, bulan Oktober 2022 sama belum setahun di bulan Juli 2023 tuh. Ya itu tantangannya udara. Aku di satu sisi aku nggak mau anak aku sakit lagi. Semuanya jadi serba salah gitu. Tambah lagi aku lagi hamil anak kedua. Jadi kayak langsung, aduh ini mesti gimana ya? Apa mesti pindah? Tapi pindah kemana? Indonesia juga. Polusi udara juga merampas hak anak-anak yang seharusnya mereka di usia dini bisa bermain di lingkungan yang sehat, namun harus menemukan kenyataan yang pahit. Tapi saya nggak kasih keluar, terus ya kasih vitamin, ya di rumah pakai air purifier, ya buat saring udaranya dibatasi gitu. Biasa padahal udah mulai keluar main-main setelah pandemi sekian lama, kemudian harus dikurung lagi gitu karena ketakutan itu ya. Sebelumnya, Badan Dunia UNICEF memaparkan indeks risiko iklim anak-anak, menemukan 1 miliar anak mengalami keterpaparan tingkat tinggi terhadap polusi udara dalam kadar amat tinggi. Dan Indonesia masuk di daftar 20 negara penghasil CO2 terbesar di dunia.
UNICEF merekomendasikan begitu pentingnya penyuluhan terhadap pendidikan dan pengetahuan anak tentang iklim dan lingkungan sebagai keterampilan yang penting bagi kemampuan mereka beradaptasi dan mempersiapkan diri menghadapi efek perubahan iklim. Menanggapi hal tersebut, Bondan Andrianu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia menilai upaya pemerintah dalam hal itu belum menjamur di instansi-instansi pendidikan. Kayaknya belum terlalu luas ya, bahkan beberapa sekolah saat ini sedang polusi udara aja gitu ya. Mungkin viral ya mengenai polusi udara, tapi edukasi ke sekolah, jangankan dikaitkan dengan perubahan iklim gitu ya, polusi udara, edukasi mengenai bahaya polusi udara, bahkan kondisi saat ini sedang nggak sehat aja, itu kita belum lihat apa yang pemerintah lakukan saat ini gitu, justru. Yuyun Ismawati, Senior Advisor Nexus 3 Foundation, turut menyoroti kinerja pemerintah dalam penerapan regulasi yang menjamin hak ekologis anak. Hak ekologis anak ini sangat menarik ya, karena kami sejak 2018 mencoba melihat sebetulnya payung hukum yang melindungi anak-anak Indonesia dan menjamin masa depan kehidupan anak-anak ini di lingkungan yang sehat. Susah banget ternyata gitu. Jadi undang-undang ada, tetapi kelembagaan pemerintah, kementerian yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan itu nggak jelas. Masyarakat terus bergelut memperjuangkan hak kesehatan. Pemerintah pun turut berjibaku menentukan kebijakan. Udaraku, udaramu, udara kita hanya bisa dinanti di mana yang dihirup dapat menjamin kesehatan. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.